Oke, ini sebenarnya udah malam, tapi sedikit saja lah ya. Nanti kita diskusi di perbanyaknya. Kalau lihat tema kan di situ ada bahasa ini ya. Maksiat itu enak, taat nggak enak. Kalau saya tanya, pilih enak, pilih baik. Baik. Pilih enak, pilih baik. Enak dan baik. Ya. Baik yang mengenakan. Baik yang mengenakan. Nah, ada lagi gitu. Kira-kira sesuatu yang enak itu pasti baik tidak? Belum tentu ya. Kalau sesuatu yang baik sudah pasti enak tidak? Pasti, insya Allah. Sesuatu yang enak belum tentu baik, tapi sesuatu yang baik insya Allah pasti kedepannya akan enak. Gambaran sederhananya, misalnya malam hari enaknya tidur apa sholat tahajud? Tidur. Jujur, sholat tahajud apa tidur enaknya? Jadi ntar malam ngapain? Tidur gitu kan. Tidur lebih enak dibanding sholat tahajud di malam hari. Misalnya malam ini, apalagi musim hujan. Tapi apakah tidur itu dengan dibandingkan dengan sholat yang barusan, yang sholat tahajud tadi, apakah lebih baik? Mana yang lebih baik? Sholat tahajud kan ya? Ngeh ya, kita ngerti kan? Yang lebih baik adalah sholat tahajud, tapi dilaksanakan tidak? Tidak, karena gitu ya. Nah, maka ada ayat Al-Quran begini nih. Padahal gini ya, kalau malamnya sholat tahajud males, karena nggak enak, lebih enak tidur. Kemudian besoknya ada kegiatan misalnya, besoknya ada kegiatan nih. Atau gini lah, gampangnya gini aja. Ada yang pernah sholat subuh kesiangan? Sering. Cung. Jujur ya. Nah, sekarang saya tanya, ini yang sholat subuh kesiangan, baik yang angkat tangan dan yang nggak angkat tangan, ya. Ya, ada kan ya yang nggak angkat tangan gitu. Yang sholat subuh kesiangan apa alasannya? Satu, ketiduran kapan? Malamnya. Apa kurang tidur? Oh, kurang tidur, berarti malamnya tidurnya terlalu larut gitu ya. Waktu subuh tidur, yang dari awal bangun waktu subuh malah tidur gitu ya. Ya bisa jadi begitu. Ada yang begitu ya? Moderator ya. Nah, sekarang begini. Ada yang alasannya saya nggak tidur malamnya, makanya saya pagi-paginya subuhnya akhirnya nggak bangun. Oke, masuk akal. Ada lagi, Pak, saya malamnya ngafalin, misalnya mau UTS, mau UAS mahasiswa, misal gitu ya. Sampai segitunya nggak di sana? Oh, nggak juga ya, kirain sampai segitunya gitu ya, santuy ya. Ternyata besoknya akhirnya kesiangan juga gitu. Nah, pertanyaannya nih, kalau seandainya besoknya itu kita ini ada kegiatan mau pergi ke Bali, berangkatnya jam 5, malamnya tidur jam 3, kira-kira kesiangan nggak? Kesiangan nggak? Tidurnya cuma 2 jam, berangkat jam 5, tidur jam 3, bakal ke Balinya gratis, seminggu di sana. Bakal telat apa tidak? Kenapa? Semangat mau piknik. Oke, semangat mau piknik. Jarang-jarang. Besoknya lagi, malamnya tuh ada acara tablik begini ya. Ada acara tablik kayak barusan gitu. Ada acara ngariung begini sampai jam 2. Setelah itu dilanjut nonton bola. Timnya tim kesukaan sampai jam 4. Jam 5 harus sudah ada di Purwakarta ketemu bupati karena akan dikasih uang 10 juta. Kira-kira ketika tidur jam 4, bangun jam 5-nya bangun nggak kira-kira? Bangun. Kata bupatinya harus jam 5.15 harus ada di sana. Bangun nggak kira-kira? Bangun. Kenapa? 10 juta. Betul, 10 juta ya. Itu karena ada sesuatu yang enak,
Karena ada sesuatu yang enak, akhirnya kita berpikir, pokoknya mau saya capek, mau saya ngantuk, mau saya punya kegiatan yang rutin, ada sesuatu yang enak di depannya, maka saya akan kejar itu. Tidak ada kata ngantuk di situ. Paham ya? Paham. Contoh gini, contoh lain. Dan kalau minggu kemarin, pertemuan yang lalu saya sampaikan, kalau melakukan sesuatu yang pisurgaeun itu biasanya berat, biasanya susah, rintangannya banyak. Kalau ibarat jalan nih, jalannya berliku-liku. Tapi kalau melakukan sesuatu yang pinarakaeun, itu gampangnya benar-benar gampang, tidak usah usaha pun, diam saja pun, maka dia insya Allah pinarakaeun. Kalau pengen bukti, silakan mulai sekarang kita diam. 1, 2, 3 diam. Kemudian ujuk-ujuk dia bilang, Assalamualaikum. Tangga dijawab, ayo. Jawab salam wajib. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya kan? Dengan diam aja ternyata kita jadi gampang untuk masuk surga, masuk neraka gitu. Maka ketika posisi melakukan maksiat pun sama sebenarnya. Ketika kita melakukan maksiat, biasanya itu lebih kepada hal-hal yang enak, bukan hal-hal yang baik. Tadi konsep awalnya, sesuatu yang enak biasanya belum tentu baik, tapi sesuatu yang baik pasti kedepannya enak. Analogi yang pertama tadi, ibarat yang pertama tadi, yang pertama orang tidur malam hari itu enak tapi belum tentu baik. Orang sholat di malam hari memang dia maksain nggak enak, tapi baik tidak? Baik. Kalau sudah baik, maka insya Allah kedepannya enak gitu. Nah, masalahnya adalah sekarang ini yang ada di benak kita semua ini, terutama anak-anak muda kita, ya, yang mainannya juga lain kan. Kalau dulu mainannya apa? Ya. Nah, ini berarti yang ngejawab yang sudah pernah muda, ya. Itu kan posisi ya main kelereng segala macam. Sekarang mainnya kan beda ya, gadget gitu. Bahkan temennya yang di sebelahnya itu dianggap nggak ada. Ya, diajak ngobrol fokus ke HP kan gitu, ya. Nah ini salah, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa karena memang ini zamannya sudah begitu. Tak lagi begini ada bunyi, ya kan, pas kan gitu, ya. Tapi nggak apa-apa karena kita nggak bisa menghindari itu, nggak bisa menghindari itu. Yang ada ya kita manfaatkan. Saya selalu bilang, kalau hal-hal yang jelek saja, coba aja ya. Kita kawan-kawan semuanya coba search di YouTube, ya, ngurek belut gitu, ya. Atau mancing gitu. Itu ketika muncul di YouTube, ya, ada tuh, cuma ada ya tampilannya banyak sih memang. Kalau saya pernah lihat tampilannya di kampung, kemudian di sungai-sungai, dia cuma nunjukin doang, nunjukin apa? Nunjukin ini saya lagi mau ngurek, kemudian dia ngambil dapat si belutnya juga kecil. Kemudian dia bilang, jangan lupa like, share, and subscribe. Gitu kan dia bilang gitu. Dan kawan-kawan tahu semuanya, lihat subscribernya berapa. Lebih dari 1000. Kalau udah lebih dari 1000 udah bisa dimonetasi. Kalau udah dimonetasi, sekali ada yang like, sekali ada yang komen, ada yang share, dia masuk ke rekening. Yang kayak begitu aja masa iya sih banyak yang like? Halo? Iya kan? Masa hal-hal yang baik kita nggak mau share sih? Gitu loh. Jadi kalau hal yang itu kan oke lah, itu ada manfaatnya, ada tata cara ngurek yang baik gitu kan. Tapi yang lebih aneh lagi, ada orang-orang yang lisannya nggak bisa dijaga, terus dia share kan di media sosial sebegitu banyaknya, yang nge-like-nya puluhan ribu. Terlepas ini follower palsu atau asli, yang pasti dia banyak sekali, view-nya udah banyak sekali gitu. Nah, yang jelek saja di-share ternyata banyak, masa kita menyebarkan kebaikan enggan sih? Paham ya? Maka setiap ada kebaikan sekecil apapun, jadikan itu sesuatu yang bisa jadi syiar gitu. Bisa jadi dakwah, apalagi nih mahasiswa kan jurusan apa? Jurusan macam-macam. Jurusan pendidikan agama Islam ada? Mana? Coba angkat tangan. 1, 2, 3.
Jurusan syariah ada nggak? Ekonomi syariah ada. Satu. Terus yang lainnya? Dua. Pendidikan anak usia dini berapa? Satu. Tiga. Yang laki? Cilutung? Oh, PAI, pendidikan agama. Saya pendidikan agama Islam juga. S1 saya pendidikan agama Islam dan kampus saya itu terpencil, nggak terkenal. Ya, kalau orang, nah ini jadi pelajaran juga buat kita semua. Jadi ketika misalnya masuk lulus SMA, lulus SMP, masuk ke sekolah yang nggak terkenal, jangan kecil hati. Karena yang menentukan kesuksesan itu bukan kulit, tapi isi. Duren itu penting kulitnya, tapi yang dimakannya isinya. Jangan jadi rambutan, mending jadi duren. Jangan jadi kedongdong, mending jadi duren. Kalau jadi kedongdong luarnya bagus tapi dalamnya jelek kan gitu, nyakitin gitu kan. Tapi kalau jadi kedongdong, jadi duren atau rambutan, luarnya jelek tapi dalamnya bagus. Mantan Bupati Purwakarta siapa? Suaminya ini yang ada di belakang. Pak Deddy Mulyadi ya. Tahu Pak Deddy Mulyadi itu lulusan mana? Nah, dulu sekolah tinggi hukum ya, STH dulu. Sekarang jadi Universitas Unpur. Sekarang ditutup tuh, karena nggak memenuhi syarat kan, izin operasionalnya nggak memenuhi syarat. Akhirnya Purwakarta nggak punya universitas sendiri. Nah, ketika lulusan Unpur bisa tuh jadi bupati, ya kan? Ada lulusan ITB, ada lulusan luar negeri malah yang sampai doktor di Amerika, di orang Purwakarta ini. Tapi ternyata hidupnya di ujung telunjuknya lulusan Unpur. Paham nggak? Kata yang lulusan Unpur, kamu ke sana, dimutasi ke sana. Kamu ke sono, dimutasi ke sono. Nurut tuh. Dokter disuruh sama S1 lulusan Unpur. Paham ya? Berarti nggak boleh dong kita kuliah belajar di sekolah yang bagus. Ya boleh-boleh saja, tapi belajarnya yang paling penting, bukan sekolahnya. Gitu. Saya nggak melanjutkan sekolah, nggak apa-apa. Yang penting belajar. Orang belajar kan nggak mesti di dalam kelas. Di luar kelas pun bisa, depan rumah pun bisa, baca koran, baca apa, baca medsos, minimal baca notif lah. Ya gitu. Dari temennya gitu kan. Gitu. Itu belajar juga. Nah maka balik lagi. Dalam Al-Quran itu ada dalam surat Ali Imran ayat 14, nanti bisa dibuka, bisa dipelajari, tidak hanya dibaca tapi dipelajari artinya, dipelajari tafsirnya biar ngerti. Itu bunyinya begini, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal an'ami wal hars dzalika mataul hayatid dunya, katanya begitu. Ada yang paham artinya jurusan PAI? Ayo. Oh, nggak mau sombong. Iya. Emang di pendidikan agama Islam itu diajari tawadu ya. Jadi belajar rendah hati gitu. Rendah hati apa rendah diri? Yang benar rendah hati apa rendah diri? Rendah hati. Kalau rendah hati berarti dia nggak sombong. Kenapa nggak boleh sombong? La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun sebiji sawi. Sebiji zarroh itu atom ya kalau bahasa ini. Nah, yang satunya rendah diri. Kalau rendah diri mah dia minder, tidak mensyukuri apa yang dia miliki. Itu yang nggak boleh. Kalau di depan manusia nggak boleh rendah diri. Depan manusia mah rendah hati gitu. Tapi kalau di depan Allah, lagi menghadap ke Allah, harusnya rendah diri. Karena kita memang nggak bisa apa-apa kan. Terbukti loh kalau kita nih nggak bisa apa-apa. Perlu bukti sekarang? Perlu? Moderator aja ditanya. Moderator pakai kacamata. Kacamata siapa? Bingung jawabnya. Pertanyaan ini. Apa? Punya siapa kacamatanya? Sendiri saya. Kalau memang itu punya sendiri, berarti tahu dong. Ya, sekarang ditanya, ini kacamatanya min apa plus apa biasa? Minus. Minus berapa? Minus 2/3. 2/3. Coba dilepas kacamatanya. Kan ganteng ya. Ini mata siapa?
Mata sendiri juga? Mata Allah aja. Mata Allah aja, ini jadi ganti nih. Jadi pakai lagi aja, pakai lagi. Kadang kita ini suka ngaku-ngaku. Iya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah padahal jelas. Anda, kita ini maksudnya, kita ini suka ngaku-ngaku, kita ini suka sok tahu. Bukti sok tahunya ya tadi. Ini kacamata siapa? Kacamata saya. Coba kalau ditanya berapa berapa megapiksel kekuatan kacamata itu ketika melihat dalam jarak 20 meter, bisa nggak? Belum tentu kan. Itu yang nempel di luar tubuh kita, apalagi yang nempel dalam tubuh kita. Jempol kita, ya, alis kita. Ini ada berapa jumlah alis kita? Ayo, banyak gitu. Itu kan jawaban termudah kan, banyak gitu. Kita ngaku-ngaku gitu. Atau yang di luar tubuh kita lah, HP. HP punya saya. Coba ada berapa pulsanya? Enggak ada, kosong. Ya sudah, ada berapa sisa kuota yang telah dipakai hari ini? Ada yang tahu? Ini juga 11 giga, asli, bener. Kan belum tentu juga kan gitu. Atau misalnya HP-nya disimpan di kantong, kemudian ditanya, isinya ada apanya? Di HP itu ada isi jam. Sekarang lagi jam berapa? Jangan dilihat, kan itu punya sendiri, harusnya udah tahu kan? Gitu. Kita nggak tahu gitu. Nah ini kadang kita nggak sadar, kadang kita nggak tahu diri sendiri, kadang kita malah nggak tahu jalan kita ini sebenarnya lagi menuju kemana. Jangan-jangan kita nih lagi seneng sama maksiat gitu. Kita nih keenakan jalan, kayaknya udah bener nih, begini nih hidup nih, jalan saya nih begini. Ternyata ini mengarah ke maksiat, itu yang ditakutkan begitu. Jangan sampai deh, naudzubillah, kita nih senang sama maksiat gitu. Daripada kita maksiat, seperti yang saya sering bilang, lebih baik tidur. Karena dengan tidur paling enggak, mas saya tidur ngomongin orang. Hidup berbahan. Ya kan? Mas saya tidur nyuri barang orang sih, gitu kan? Ya. Tapi jangan jadi generasi ngasur, rebahan ya. Iya kan gitu. Kalau tema kemarin apa? Jangan jadi generasi ngasur sama mager. Untuk anak muda tuh, faiza farogta fangsok. Kalau udah kosong, maju lagi, kosong maju lagi. Bahasa sederhananya, daripada tiduran mending duduk, daripada duduk mending berdiri, daripada berdiri mending melangkah, daripada melangkah mending lari, daripada lari naik motor, daripada naik motor naik mobil, daripada naik mobil naik pesawat. Nah, daripada naik pesawat, Naik pelaminan. naik haji pak. Ya itu ya. Nah ini masalah kita sebenarnya di situ. Sudah jelas Allah zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ini aja dulu. Telah dijadikan indah pada pandangan manusia itu terhadap satu an-nisa. Kalau di sini konteksnya laki ke perempuan, berarti laki ke pasangan, laki ke perempuan, perempuan ke laki. Wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Anak-anak, seneng nggak sama anak-anak? Seneng, seorang ibu seneng sama anaknya, seorang ayah seneng sama anaknya. Sayang gitu kan. Yang ketiga apa? Aset-aset berharga, kalau bahasa sekarangnya tuh saham gitu ya. Wal an'am, peternakan, binatang-binatang ternak. Wal hars, ladang-ladang. Terus kendaraan gitu. Kita senang loh ya sama yang begituan tuh, senang. Kalau nggak percaya, saya tanya deh sekarang deh, siapa di sini yang nggak punya motor? Oh punya ya? Ada ya? Oh nggak punya ya? Nggak punya motor, tapi senang ke cewek. Pak boy. Jadi memang kalau ini memang jawaban itu nggak harus selalu dijawab memang. Bener kata Rasulullah itu ya. Kata Rasulullah itu kan sukutul bikr itu ya na'am gitu. Diemnya si gadis ketika dilamar oleh laki-laki lajang itu ya iya gitu jawabannya. Misalnya, Neng, mau nggak sama si A teh? Tadi itu berarti gitu. Sama kayak saya kalau ditanya di sini, ngadamel naon? saking takutnya salah ngomong bahasa Sunda itu, ya Allah.
Nah itu ya, ternyata kan yang tadi disebutkan oleh Al-Quran itu kita seneng itu gitu. Itu masalahnya sebenarnya. Ya bukan masalah sih, kitanya saja yang jadi salah gitu. Sama hal-hal yang begitu tuh seneng loh. Coba yang perempuan ditanya, seneng gak sama laki? Jujur, seneng. Udah ada yang udah punya suami? Oh ada 4. Seneng sama suaminya? Suami orang? Oh enggak. Sama anak seneng? Seneng kan? Nah itu memang kata Allahnya kita nih suka sama hal-hal dibuat indah sama hal-hal yang begitu itu gitu. Makanya sebenarnya ketika ada orang yang punya harta, punya anak gitu, itu sebenarnya fitnah. Di beberapa ayat Al-Quran kan disebutkan ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-harta kalian semua katanya, terus anak-anak kalian tuh semuanya fitnah. Fitnah tuh apa sih bahasa Indonesianya? Mahasiswa? Fitnah teh naon? Ah rendah hati weh. Apa hayo fitnah? Fitnah itu ujian. Arti sebenarnya kan ujian ya, fitnah itu ya. Cuma karena udah masuk dalam bahasa Indonesia jadi fitnah itu sesuatu yang kamu nggak melakukan itu tapi disangka begitu jadi fitnah gitu ya. Padahal maksudnya mah fitnah itu ujian gitu. Ujian, makanya ketika ada orang punya anak misalnya 5, persis sama kayak ayam punya 5 telur. Ini nggak semuanya bisa jadi, nggak semuanya jadi. Dari 5 itu ada yang 1 atau 2 kacing calan gitu, busuk gitu, nggak jadi. Dia lahir semua, tapi mungkin ya, yang 1 mungkin jadi jago, ayam jago yang gagah, beranian, yang 1 malah enggak gitu. Ada yang gitu. Dan itu ujian. Maka apapun yang menimpa kita yang sifatnya menyakitkan bisa jadi karena Allah pengen kita jadi orang sabar. Ketika ada sesuatu yang di sekitar kita yang menimpa kita, yang bikin hati kita senang, ya sama juga bisa jadi Allah pengen kita jadi orang yang bersyukur, banyak syukur gitu. Oke? Nah, melihat karena memang kondisinya hal yang perempuan, anak, harta benda, ladang dan sebagainya itu adalah sesuatu yang bikin kita senang, maka kata Allah dalika hayatul mata'in dunya, itu semua itu sebenarnya hanya hiasan dunia saja. Kalau kita kebablasan maka jadinya merasa enak. Kalau sudah merasa enak, ya semua maksiat yang kita lakukan bisa jadi dianggapnya baik gitu. Coba kalau di sini misalnya ada ibu-ibu yang belum nikah, ada ya? Yang belum nikah dipegang tangannya sama laki-laki yang bukan mahram, dipegang di toel gini doang gitu ya. Mungkin dia pertama kali gitu, apa sih gitu ya. Pertama kali mungkin dia tidak akan tidak akan respon gitu ya. Tapi kalau ya merasa nggak enak kan, merasa nggak enak, apa sih ini gitu ya. Tapi kalau seandainya dia terus lama kelamaan merasa enak kan ya pegangnya gitu. Apalagi kalau lagi naik motor sana gitu kan. Nah kalau udah begitu kan nanti hal yang itu kan dosa ya, hal yang maksiat itu artinya dosa. Nyolong sendal orang itu maksiat, ngejek orang itu maksiat. Jadi kata maksiat itu bukan dilabelkan hanya kepada pornografi, tapi maksiat sendiri dari kata aso yas, apa itu di ilahilas itu ilahi amdukal asi itu saya pemaksiat gitu, saya pelaku dosa gitu. Jadi dosa apapun ya namanya maksiat. Ada maksiat, ada dzunub atau dambun gitu ya. Allahumma gfirli dzunubi kan gitu. Nah, ketika kita melakukan satu kali maksiat kemudian kita peka, aduh salah nih begini nih. Bagus tuh kalau masih kayak gitu bagus. Tapi kalau sudah melakukan maksiat, melakukan dosa terus dan nggak kerasa pekanya hilang, itu yang bahaya. Dan menganggap ini wah ini enak nih begini nih gitu, kan bahaya nantinya. Kita dosa nggak kerasa gitu. Ada yang sudah kayak gitu di sini melakukan dosa? Ada nggak? Ada. Oh banyak. Maksudnya melakukan dosa tapi nggak kerasa kalau ini dosa gitu. Ada nggak? Nggak ada ya. Insya Allah lah abis ini mah nggak ada. Itu kata-kata abis ini mah nggak ada teh berarti sebelumnya ada gitu. Nggak ada yang aku rendah hati.
Ya, jadi hati-hati, kita nih harus bener-bener sadar nih. Coba gini, manggil temannya dengan nama yang bukan namanya, tapi orangnya nggak ridho, dosa nggak? Dosa nggak? Dosa ya? Kita misalnya lagi kalau mahasiswa di kelas, ya, atau ya ini juga kan banyak ya di kelas misalnya, atau di mana lah di sini nih. Pulang dari sini ada pulpen ketinggalan satu di sini, diambil, dosa apa tidak? Ayo jujur, dosa apa enggak? Dosa. Itu baru pulpen loh ya. Untuk yang lagi belajar di SMA, di perkuliahan, perguruan tinggi, dari pulpen itu kalau seandainya yang punyanya nggak ridho tuh, pulpen saya mana ya? Pulpen saya mana ya? Dia sampai nyari pulpen itu sampai malam, kemudian nggak ketemu. Apa yang terjadi? Kalau dia nggak ridho, si pengambil pulpen ini tahu ini pulpennya si A dan nggak dikembalikan, bisa jadi pulpen ini menjadi wasilah atau perantara dia nggak sukses belajarnya. Dia belajar tapi dia nggak masuk-masuk. Dia belajar tapi nilainya di bawah terus, gitu. Atau bisa jadi iya nilainya bagus, ilmunya ada, lulus kuliah, pas mau masuk kerja, dunia kerja, susah. Kan Allah mah, apa itu, setiap sedikit pun dia akan dibalas, mau baik, mau jelek kan gitu. Iya, dipertanggungjawabkan. Di dunia kerja, ternyata misalnya dia lolos, sukses di dunia kerja, duitnya banyak. Akhirnya duitnya sama Allah dikasih nggak berkah gara-gara satu pulpen tadi orang nggak ridho. Salah satunya nggak berkahnya apa? Dia dikasih satu bulannya misalnya 10 juta. Ternyata baru tanggal 25, belum tanggal akhir, dia udah habis. Itu salah satu nggak berkah. Atau dia duitnya masih ada, tapi nggak berkah. Ternyata uang-uang itu tidak ada unsur akhiratnya. Setiap yang dia beli itu hanya unsur dunia semuanya. Boro-boro dia misalnya gitu, dari uang 10 juta itu misal ya, 10.000 disedekahkan itu nggak sama sekali. Kan naudzubillah itu nggak berkah itu. Kalau harta kita dibelikan untuk hal yang dunia semua, berarti itu nggak berkah. Atau dia berkah, ya sedekah iya, tapi ternyata bisa jadi ini yang lebih parah, naudzubillah. Ya, ternyata dia pas mau nikah, besoknya mau akad nggak jadi, gara-gara pulpen tadi. Atau jadi, ya lolos juga nih, di sini lolos juga. Ketika sudah jadi, ini yang paling naudzubillah jangan sampai. Ternyata dia punya anak, anaknya malah nggak bisa nangkap ilmu dengan baik, gara-gara pulpen yang kita ambil dulu. Pulpen yang dulu diambil di masa kita, masa sekarang gitu. Nah itu kan nggak kerasa kan? Itu maksiat tapi kerasanya enak aja gitu. Apalagi hal-hal yang lebih besar. Understand ya? Nah maka ini terakhir ya, nanti kita diskusi bareng sebentar mah ya. Ada 3 level, apa ya, kalau boleh dikatakan level orang yang beribadah kepada Allah. Yang pertama itu levelnya seperti seorang anak kepada ibu. Jadi dia menghadap Allah, dia beribadah kepada Allah, itu seperti ke ibu. Cinta, adanya cinta, ngebantuin ibunya, ibu ke anaknya gitu kan, anak ke ibunya. Yang kedua saya lewat, yang ketiga, nanti yang kedua terakhir. Yang ketiga ada level orang yang beribadah kepada Allah itu karena takut diazab sama Allah, maka saya sholat. Takut nggak dikasih surga, saya sholat. Bagaimana kalau surganya nggak ada, masih mau sholat? Ayo, bagaimana kalau neraka nggak ada? Apakah masih mau berbuat baik? Belum tentu kan ya. Nah ini masih level bawah berarti nih. Level 3 nih ya. Nah yang tengah tadi yang saya lewat itu level orang yang beribadah kepada Allah, itu levelnya level berbisnis kepada Allah. Jadi kepada Allah itu ibadahnya selayaknya bisnis. Artinya apa? Dia lebih banyak ngambil untung. Dia pengen amalannya sedikit tapi dia pengen dapat surganya Allah. Gitu. Untuk level yang paling atas memang sulit. Robiatul Adawiyah itu kan sulit sekali tuh. Untuk nyampe level sufi kayak Robiatul Adawiyah tuh. Lebih fokus saya cinta kepada engkau ya Rasulullah, ya Allah gitu kan. Termasuk Abu Nawas juga, kalau menurut saya Abu Nawas itu termasuk dia yang levelnya nomor 1 tadi, cinta kepada Allah itu. Itu salah satu i'tiraf dalam ilahilas itu. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Terus
wala aqwa 'alan naril jahimi, gitu kan. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu, bukanlah saya, lil firdausi ahla, untuk surga firdaus, wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi saya kayak nggak kuat kalau ditempatkan di neraka mah. Kan eta teh nantang Allah ya. Iya. Jadi kalau ada waliullah yang berdoa itu, ya Allah, saya mah manggalah gimana engkau saja gitu. Kalau engkau jadikan saya soleh, berarti yang seneng Tuhan. Habibullah, yang seneng kekasihmu yaitu Rasulullah. Tapi kalau engkau jadikan saya orang bejat, yang seneng musuhmu yaitu setan. Jadi mangga silakan, mau jadikan saya orang soleh atau engkau jadikan saya orang nggak soleh kan gitu. Nah, itu salah satunya begitu. Nah, maka yang level 3 level tadi ya kita usahakan lah, jangan sampai kita ada di level yang paling akhir. Karena kalau kita di level yang paling akhir, berarti hanya takut sama Allah saja kita ibadah, hanya ada iming-iming saja gitu. Ketika nggak ada iming-iming, kita jadi nggak ibadah. Boleh nggak kita sholat tanpa ada adzan? Kita kan kalau sholat kalau ada adzan ya, udah adzan ayo sholat. Bahkan ada adzan pun kita nanti aja deh. Boleh nggak kita sholat nggak ada adzan? Boleh. Sholat duha nggak usah pakai adzan. Sholat tahajud nggak usah pakai adzan. Ya, maka level yang pertama tadi supaya kita ini sadar, oh ini nih ternyata yang maksiat nih, ini ternyata dosa. Yang ini yang bener mah kan begitu. Cuma memang biasanya yang maksiat tuh yang enak-enak itu. Biasanya. Kalau yang baik-baik kan susah, di surga itu susah. Tapi insya Allah kalau kita terus melatih gitu ya, ini baik apa enggak ya? Kalau cerai itu baik apa enggak? Suami istri cerai baik apa enggak? Enggak. Tergantung. Ya tergantung, kalau seandainya si A ini punya masalah yang memang tidak bisa ditolerir ya cerai kan, baik kan gitu. Kalau dog gitu najis apa enggak? Najis. Kalau di rumah ada dog, sholatnya sah apa enggak? Tergantung lagi. Iya. Kalau misalnya nih, ini nggak ada tergantung nih. Ini misalnya lagi naik mobil, ya lagi naik mobil ternyata naik motor ternyata ada ayam kegeleng sama kita. Ayamnya kelepek-kelepek. Ayamnya yang belakang yang punya ayam, woi gitu kan biasanya. Kita akhirnya berhenti, udah takut dilemparin batu ya. Kita mau tanggung jawab nih, turun. Saya tanggung jawab Pak, saya tanggung jawab. Ini cepetan biar kemakan, sembelih. Si ayam lagi kelepek-kelepek, ambil Bismillahirrahmanirrahim, mas madep kiblat gitu ya. Dah dilempar ke ayamnya, dicabutin, dibikin sate terus dimakan. Halal apa haram? Halal apa haram? Halal. Halal apa haram? Halal. Haram apa halal? Gening beda-beda. Yang bilang haram coba angkat tangan. Kenapa? Kalau misalkan diuji lagi sekarat kan nggak boleh. Kalau lagi sekarat ayamnya itu lagi sekarat kan nggak boleh. Kalau misalkan ayamnya udah mau di ujung-ujung banget gitu, itu baru boleh seperti gitu. Ya oke. Jadi di ujung daun ini, di ujung nyawa, di ujung nyawa mah sama sekarat beran. Sama. Jadi sama. Ya pokoknya mah gitu ya, gitu. Pokoknya gitu. Coba yang bilang halal tadi. Tadi ada yang bilang halal, kenapa? Semuanya bilang halal. Halal. Sendirian loh. Bilang haram. Itu si ayam itu digeleng, ketabrak, terus kemudian dia kelepek-kelepek, kemudian langsung ambil, langsung sembelih dengan nama Allah gitu ya. Itu gimana statusnya? Statusnya haram. Nah kan, bilang haram sama halal enak mana? Tadi dengan kasus tadi, enak bilang halal kan, karena memang tipis kan gitu, tipis banget ya, itu kayak maksiat itu kan gitu, tipis gitu. Orang gila sama pecinta seni mirip gitu ya, tipis. Iman sama musyrik tipis, pakai batu ali
Kalau niatnya salah kan jadi musyrik. Kan tipis banget gitu. Nah, kenapa haram? Tadi sebenarnya betul itu. Si ayam itu kan lagi kelepek-kelepek, berarti dia lagi sakarat, sakaratul maut gitu. Nah, ketika lagi sakaratul maut jangan disembeli. Karena nafasnya kan udah hilang gitu, udah nyampe sini kerongkongan. Maksudnya gitu tadi. Nah, gitu. Ya. Gitu. Betul begitu. Jadi gimana supaya halal ketika ayam ini kelepek-kelepek? Ini kan fikih nih. Ketika ayam ini kelepek-kelepek biarin dulu. Misalnya cepetan kata si yang punyanya. Iya saya tanggung jawab, nanti saya sembelih, tapi lihat dulu takutnya ini lagi sakaratul maut. Nantinya jadi haram, masa nyembeli bangkai kan gitu. Maka biarin dulu. Nah, ketika udah tetap diem, kemudian dia masih ada nafas, baru diambil, baru sembelih dengan nama Allah. Halal apa haram? Kalau sudah begitu. Halal. Halal apa haram? Halal. Haram. Karena nggak madep kiblat. Iya kan? Tuh, nggak detail kan? Iya gitu. Jadi hal-hal yang begitu itu kan tipis gitu. Nah, kepekaan kita ini kadang ke hal-hal yang maksiat tuh tipis. Kalau kita sering gitu, hati-hati itu. Kalau sering tuh jadi biasa weh. Ya. Dulu saya punya pengalaman ketika itu ada orang yang merokok di pesantren ya. Di pesantren tuh kalau merokok kan nggak boleh. Dosa nggak merokok? Tergantung. Ya tergantung, kalau ganggu orang kan dosa. Rokoknya pas udah gini rehannya, gitu ke wajah orang gitu. Nah itu kan ngeganggu orang kan gitu. Kecuali orangnya enak, lagi. Nah, itu lain cerita lagi kan. Kalau ada kesepakatan kan lain cerita. Seperti yang kemarin saya sampaikan, riba itu tergantung. Walaupun riba itu ada 4, riba nasi'ah, riba qard, riba fadl, sama riba yad atau riba jahiliyah. Itu tergantung. Bisa jadi yang lebih itu bukan berarti riba. Nih saya punya gelas misalnya. Ini harganya 10.000. Kamera harganya 2 juta. Kalau ditukerin riba nggak? Tergantung kan? Tapi secara aturan riba, jadi riba karena nominalnya jauh sekali harganya. Tapi karena saya dengan yang punya kamera sepakat, walaupun ini harga 10.000 itu 2 juta, ternyata ada kesepakatan jadi nggak riba. Saya punya kunci mobil, tukeran sama kamera, mau nggak? Iya, kuncinya doang. Kuncinya doang. Iya kan, ibaratnya kan begitu. Kalau sepakat tidak ada riba di situ. Understand ya? Nah, maka pekain hati kita, pekain lisan kita, pekain tingkah kita, 3 nih. Hati kita, lisan kita, sama tingkah kita. Jangan sampai kita keenakan ketika melakukan maksiat. Kita nggak peka, ini tuh maksiat loh gitu. Itu yang saya takutkan begitu. Apalagi sekarang penjahatnya tembus tembok ya, itu masuk sinyal kemana-mana kan gitu. Naudzubillah kan ya. Kita melakukan yang baik-baik malah males misalnya. Melakukan yang maksiat malah keenakan. Makanya maksiat itu enak betul. Karena memang enak banget. Kalau nggak percaya buktikan deh, sok. Maksiat apapun ya, berbuat dosa itu enak loh. Enak. Tapi jangan sampai begitu. Kenapa? Karena yang enak belum tentu baik. Oke ya. Segitu saja. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Ustadz Dihya yang sudah memberikan kajiannya pada malam hari ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau unek-unek ya. Bebas di luar pembahasan malam ini juga. Kalau ada yang mau dipertanyakan atau ada yang mau sharing dari mahasiswa misalkan. Kalau mahasiswa mah harus berani. Kang Hadi, Bade. Ayo tuh. Iya, Silakan. Ya. Perkenalan boleh. Perkenalkan, nama saya Rafa dari mahasiswi saya Mutakin. Izin bertanya, tapi ini sedikit berkaitan juga dengan tentang yang tadi Bapak bahas.
ada satu kasus. Misalkan ini soal hutang piutang ya Pak, hutang piutang. Dan saya misalkan meminjam uang kepada teman saya. Tapi kan dalam konteks itu menagih hutang itu wajib Pak ya, wajib. Tapi ketika ditagih beberapa kali, orangnya nggak mau bayar. Ada di sini nggak? Tapi ya tadi katakanlah kayak gitu. Jadi kita bagaimana sih menghadapi orang yang seperti itu? Utangnya berapa? Di bawah di atas sejuta apa di bawah? Juta lebih ada. Di bawah 2 juta. Ya. Siapa tahu habis ini kumpul gitu. Satu lagi kan ya, biar langsung dibahasnya. Hadi buat Kang Opi, skripsi. Bade. Oh, itu Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Hardi Saputra. Asal dari Harja, Ustaz. Di mana ranahnya teh? Izin bertanya, Ustaz. Tadi saya sedikit menarik tentang riba. Kalau misalkan ada ini ya, tukang jualan gorengan, Ustaz, kan nggak bisa dipastikan bahwa gorengannya itu semua persis gitu ya, ukurannya gitu. Nah, itu bisa dikatakan riba apa enggak gitu, Ustaz? Terima kasih. Oke, dua dulu ya. Ya, terima kasih. Pertanyaannya susah-susah tapi bagus. Ya, bagus dan baik. Baik. Yang pertama masalah hutang saya jawab singkat, nanti bisa diperpanjang. Yang bagaimana ketika misalnya kita ngutangin ke orang, kemudian orangnya watados, udah waktunya tempo dia nggak membayar gitu. Bahkan disindir juga dia malah watados gitu ya. Bagaimana, apa yang harus dilakukan? Kalau pengen aman dan jadi baik, itu kan 1 juta lebih ya. 160 surat 6 ayat 160, suratnya surat ke-6, surat Al-An'am. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang menyedekahkan 1 kebaikan, maka dibalas 10 kebaikan, minimal 10 kebaikan. Kalau 1 juta berarti jadi berapa? 10 juta. Ya. Udah kejawab? Ikhlas gitu ya. Jadi sebenarnya pakai, kalau ya tadi ditagih dulu lah ya, ditagih secara prosedur SOP penagihan hutang lah, gimana kita tagih dulu, tapi ternyata dia masih ntar kita juga lihat kondisinya juga ya, siapa tahu memang dia bener nggak punya gitu, walaupun motornya jadi baru gitu ya, husnudon gitu ya. Ya intinya sih yang pengen aman itu ya bikin hati kitanya ini jadi tenang. Kalau kita banyak mikirin orang, ya orang ini gimana sih, kan jadi kitanya juga nggak tenang. Kalau kita udah, hati kitanya udah nggak tenang, yang ada ibadah nggak fokus. Kayaknya lebih baik diikhlaskan. Karena saya pun mengalami itu. Dan orangnya nggak tahu sampai sekarang di mana. Tapi ya sudahlah gitu. Dan mungkin bukan rezeki saya, mungkin itu rezekinya orang yang nempel di saya. Dari dulu saya nggak pernah sedekah, mungkin gitu. Akhirnya diambil sama Allahnya melalui hutang orang yang nggak tanggung jawab gitu. Ikhlasin saja. Kan apapun tadi yang saya bilang, apapun yang menimpa kita, yang datang ke kita, yang bikin hati kita sedih, yang bikin pahit banget, bisa jadi Allah pengen kita jadi orang sabar, orang ikhlas kan gitu. Insya Allah lah gantinya banyak. Udah punya suami ya? Insya Allah pulang dari sini. Didoain maksudnya, pulang dari sini didoain ya. Dapat suami. Siapa tahu nanti suaminya malah nggak, iya bayar. Bayar utang kan gitu. Jadi kalau kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang baik saja, itu sebenarnya sesuatu nggak jadi masalah. Apapun nggak akan jadi masalah, serius. Ketika melihat masalah dari sudut pandang yang positif, nggak akan jadi masalah. Makanya ada bahasa apa namanya, wise word gitu ya, idiom gitu. Tidak ada orang yang tidak pernah susah di dunia ini.
Artinya semua orang pernah merasakan susah, bahkan sampai susah sampai dia nangis banget gitu, pahit banget, sedih banget, menderita banget. Itu semua orang mengalami itu. Tapi ketika katanya nih ya di Waiswad itu, di Waiswad Arab nih. Tapi ketika dia mengingat bahwasanya semua yang menimpanya yang berupa pahit atau yang bikin dia sakit itu adalah hanya urusan dunia, akhirnya dia tersenyum. Ah iya, cuma urusan dunia doang. Udahlah, gitu akhirnya. Tapi liar, ya wajar. Kan Allah mah biar kita dapat pahala tuh gimana Allah gitu. Kata Allahnya, kamu nih aduh kebanyakan diem nih, tapi kamu lupa sama saya. Udah saya sintrek kamu, biar kamu ingat saya, kan begitu. Atau ini, aduh kamu menderita terus tapi lupa juga sama saya. Kamu menderita terus tapi lupa sama saya. Ah saya kasih rezeki yang banyak, ingat nggak ya sama saya? Kata Allah begitu. Akhirnya dia ingat, alhamdulillah, bilang alhamdulillah doang, alhamdulillah. Tapi sedekahnya enggak. Gitu kan? Akhirnya, bener-bener nih udah dikasih sama saya nggak tahu diri gitu. Sudah saya kasih lebih banyak, coba jajal gitu. Dikasih lebih banyak. Tadi 10.000, kasih 20.000 dolar gitu ya. Gitu. Itu ternyata dia ingat juga, alhamdulillah, manggil anak yatim. Oh bagus, ditambahin lagi sama Allah. Ngasih anak yatim lagi. Tapi ternyata setelah dikasih yang ketiga kalinya, dia malah lupa. Tar dulu. Sibuk dia akhirnya. Ya, beli kambing, beli mobil, beli angkot, beli apa gitu. Akhirnya dia disibukkan sama dunianya. Ketika disibukkan sama dunianya, lupa dia. Udah keenakan gitu. Ya. Akhirnya, wah ini hak anak yatim, hak saudara-saudara yang di daerahnya ada yang belum tercapaikan. Ya sudah kalau gitu diambil saja, ada yang minjem akhirnya. Misal gitu ya. Tapi bukan berarti ini begini, bukan gitu. Ini mah contoh gitu. Ini mah saya dulu begitu soalnya. Ketemu di kebun binatang Bandung, teman lama, ya teman dekat. Ketika itu minjem, saya bilang, oh ada, sok aja karena emang teman dekat kan, dikasih lah. Setelah itu kontak-kontak kan masih ada gitu. Ini mah kan masih ketemu ya, masih ketemu kan. Kalau kelihatan, ya. Masih ketemu kalau ini. Kalau saya mah nggak ketemu gitu. Sampai ini dihubungi nggak bisa. Ya akhirnya ujung-ujungnya ya sudah, alhamdulillah saya bisa sedekah gitu. Walaupun dengan nominal yang mungkin variatif ya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah itu ya. Jadi alangkah lebih baiknya sih memang jalan paling aman, paling bikin hati tenang, walaupun lagi butuh gitu ya, ikhlas. Walaupun ikhlas itu susah, tapi ya belajar lah. Kan kita semua belajar ikhlas ya. Gitu. Tuh kan ya. Nah itu segitu dulu. Yang selanjutnya riba. Riba itu satu, riba fadl. Riba fadl itu riba ketika ada timbangan yang kelebihan atau kekurangan ya. Misalnya saya beli 1 kilo, ternyata ada di pasar Wanayasa juga ada. Saya ketika beli buah-buahan ketika itu posisi timbangan itu madepnya ke sini. Harusnya transparan. Nah, gitu madepnya tengah-tengah gitu. Madepnya ke sini. Ketika posisi diisi, wallahu alam sih apakah itu dikurangi atau enggak, wallahu alam. Tapi kalau iya jelas dikurangi maka itu jadi riba. Misalnya dikurangi 2 ons atau 3 ons atau takaran beras dipukul aja pinggirnya atau bawahnya pakai palu gitu. Kan jadi nggak rata kan. Nah, itu riba juga tuh. Itu namanya riba fadl. Fadlun, fadli, fadl itu sama saja. Riba yang ada kelebihan atau kekurangan. Yang kedua, ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu riba yang kalau misalnya minjem utang, si yang ngasih utangnya itu, kamu bulan depan bayar ya, 1 juta jadi 1.200.000. Ternyata 1.200.000 di bulan depan nggak bayar, nambah lagi bayar bulan depan jadi 200, jadi 1.400.000. Nggak bayar lagi, besoknya nambah lagi jadi 1.600.000 gitu. 200 itu namanya riba nasi'ah. Yang selanjutnya riba qard, hutang. Saya hutang 1 juta, mau balikin 1.500.000 ya, atau kamu balikin 2 juta ya, rentenir. Nah itu riba qard ya. Ada riba jahiliyah. Kalau riba jahiliyah tuh gini, ini biasanya ibu-ibu nih ya, hati-hati gitu maksudnya ya, biasanya ibu-ibu dan bapak-bapak juga gitu ya, jadi semuanya gitu. Biasanya di pasar itu sering terjadi tuh.
Dan biasanya transaksinya sama orang Indonesia, bukan sama orang Cina atau orang Arab, bukan. Karena di Purwakarta kan ada orang Cina ya, yang jualan HP-HP itu. Kalau mereka itu ketika bertransaksi jual beli, mereka tuh kayak nggak butuh duit. Perhatikan aja. Kok ini berapa? 1.500.000 tuh ada di situ. 1.500.000 ya. Nggak bisa 1 juta kok? Oh nggak bisa. Kayak nggak butuh duit tuh. Ketika kita, ya udah kok ini jadi 1.400.000 saja. Nggak bisa. Kekeh dia gitu. Kita yang belinya jadi ngerengek-ngerengek gitu. Udah gitu, oh ya sudah kok nanti aja. Iya udah. Coba kalau belinya ke orang Indonesia, beli sendal. Berapa ini, Mang? 5.000, 10.000 lah sendal misalnya. Pura-puranya gitu. Ya, atau 50.000 lah gitu ya. Ini berapa sendal? 50.000 misalnya gitu. Si penjual mau gini aja 50.000. Ah, udah 20.000 aja. Kata si, nggak modalnya bu, gitu. Sok atau 40 aja. Ah, udah 20 sambil maksa gitu ya. Sambil maksa gitu ibu-ibu. Ya. Terus, nah, itu riba juga tuh, dikurangi kucing. Ya. Rezeki kucing, betul rezeki kucing. Nah, posisi kayak begitu kalau dipaksain nih si penjualnya maksa nih. Udahlah, tengah-tengah aja 35. Dah 30 ya, kata si pembeli. Kata si penjual 35. Udah 30 aja. Dia ngambil uangnya, ngambil barangnya, uangnya langsung dikasihkan tanpa ada kesepakatan sama si penjual. Itu riba yad atau riba jahiliyah. Itu ya. Nah, orang Indonesia itu kadang begitu tuh. Kita tuh maksa-maksa gitu. Sampai diskonnya tuh 100% lebih. Dan yang salahnya penjualnya juga, penjual Indonesia beda dengan penjual Cina tadi. Ketika udahlah 30, nggak bisa 45. Ya gini aja berangkat. Ya udah bu. Gitu dipanggil. Beda kayak orang Cina tadi kan. Ya udahlah, ya udah gitu. Nah, itu bedanya orang kita sama orang Cina itu ya. Salah satunya begitu. Nah, maka riba yang takaran kayak barusan, saya kasih analogi begini. Saya pernah ngasih analogi kalau nggak salah. Saya bawa terigu dari Indonesia, kemudian saya pergi ke Singapura. Terigu dan kol ya, sama wortel, dibikinlah bala-bala. Ukurannya sama. Terus saya jual di Singapura dengan harga $2, 15.000. Dolar Singapura ya, 15.000 di sana. Satunya. Beli terigunya cuma 4.000. Riba nggak? Ayo riba nggak? Nggak apa riba? Tuh sekarang mah jadi diem. Nggak riba ya. Kenapa nggak riba? Oh, transportnya. Dikirimnya dari Indonesia ke Singapura ya. Iya. Boleh lah, boleh begitu, boleh. Tapi yang lebih jelas adalah biar standarnya pas gitu ya, kemana-mana nanti masuk itu harga pasar. Kalau harga pasarnya itu wajar harga segitu, itu jadi nggak riba. Tapi kalau harga pasar, bukan harga pasar, harga pasaran maksudnya. Di sini harga pasaran bala-bala itu 100.000. Satu adalah 1.000, bukan 100.000. Satu adalah 1.000. Ketika di sini jual bala-bala harganya 10.000 satu, jadi riba. Karena nggak sesuai dengan harga pasaran, gitu. Tapi karena jualnya di Singapura yang harga pasarannya memang $2 atau 15.000. Ya wajar, nggak jadi riba. Gitu. Di Indonesia di Bandung ada hotel Ibis apa Iblis. Itu kalau masuk ke sana, saya pernah masuk, lihat aja, nggak sampai ini ya, lihat daftar di kamar itu. Aqua yang 250 kalau nggak salah, yang segini itu berapa? 15.000. Padahal aslinya ya mungkin berapa? 3.000 berapa gitu ya? 4.000. Ini tukang jualan. Ngerti ya? Ya artinya ini kok bisa gede gini? Saya sampai dalam hati ini riba. Tapi ternyata setelah saya melihat profil hotel tersebut, oh iya karena memang ini hotel 1 hotel bintang 5. Kedua memang hotel kelas internasional gitu. Dan saya lihat tamu-tamu wajah-wajahnya nggak ada wajah kayak gini nih, nggak ada. Itu mah wajahnya putih-putih, mancung-mancung saya pakai. Gitu. Iya benar.
serius. Saya bilang, oh ya udah berarti nggak jadi riba. Kan gitu. Starbucks kalau Starbucks naon kopi kan? Berapa harganya? 50.000. Wih gaya Bandingkan dengan kopi kita ini. Cuma 2.000, 1.000 kan? Itu jauh banget 50 sampai 50 berapa persenan gitu kan? Naiknya gitu. Itu riba nggak? Sok jual Starbucks di sini. Di warung gitu. Ya kan? Mahal kan gitu. Mual ayam numeser di kampung apalagi gitu. Ya. Tapi kalau pasaran di sini atau masyarakatnya menganggap itu adalah harga normal, tidak jadi riba. Termasuk tadi ukuran tuh. Ukurannya beda-beda nih gitu ya. Gimana apakah masuk riba atau tidak? Cetakannya kan pakai sendok doang misalnya gitu. Yang kedua, sekali lagi kalau sepakat tidak akan jadi riba. Kalau si penjualnya atau si pembelinya itu ternyata dia nggak mempermasalahkan, dengan ikhlas dia makan, yang penting makan karena lapar, itu nggak jadi riba. Intinya kesepakatan. Ya, sama pasar. Tadi harga pasar, yang kedua kesepakatan. Gitu ya. Oke ya? Nambahin. Ya. Kan biasanya saya tanya, sepakat itu kan terucap dari mulut, gak tahu isi hati orang gitu. Si santai sepakat ya yang saya tuh sepakat yang sakit, tapi hati nama kan di kata sepakat itu tanya mau pak terang gitu kumaha. Tuh, moderator menerima saus. Saya nggak bilang apa-apa, tapi diterima. Iya, udah. Saya nggak bilang apa-apa, tapi diterima. Dan nggak ngambek lagi ke sayanya. Nggak nanya lagi. Apa ini pak? Enggak. Gitu. Udah sepakat. Atau gampangnya gini lah ya. Itu contoh kecil. Ada ibadah yang harus menggunakan lisan, ada ibadah yang tidak menggunakan lisan. Ada yang dua-duanya harus. Ibadah yang menggunakan dua-duanya kayak takbiratul ihram, lagi sholat kita ya. Itu lisan harus berucap, itikad ya apa bahasanya? Hatena connect. Ah gitu, klop lah gitu. Makanya ada takbir itu kan Allah, lama kan? Allah, itu teh ngonekin gitu. Dikonekkan gitu ya. Disinkronkan gitu. Jadi jangan Allahu Akbar tapi hatinya enggak. Ada yang enggak salah juga. Bahkan ucapan takbiratul ihramnya bukan harus benar tuh, enggak boleh di Safinatun Najah kan Allahu Akbar, enggak boleh. Karena wa-nya tidak berharokat. Karena dibacanya harus nyambung, tapi jangan disambungkan dengan wawu gitu. Allahu Akbar, kan gitu. Nah, itu yang dengan lisan dengan hati. Ada yang cukup dengan lisan. Kalau nggak pakai lisan itu nggak sah. Contohnya apa? Nikah. Mohon maaf, kecuali yang memang punya tuna yang nggak bisa berbicara gitu, kecuali begitu. Tapi selama dia masih bisa berbicara, wajib dengan lisan, walaupun hatinya enggak, sah. Cerai, lisannya ngucapin, hatinya enggak, sah. Makanya bahaya, terutama ini bapak-bapak calon. Ya. Ujuk-ujuk bilang begini ke istrinya, kayaknya kalau kita cerai enak ya, besok kita balik lagi. Itu udah jatuh talak satu, namanya talak roja'nya. Untuk balik laginya bagaimana? Nggak usah akad lagi, cukup minta maaf, kemudian ada ucapan orang rujuk lagi yuk. Rujuk sebenarnya dari kata rujuk, cuma orang Indonesia pakai k, tidak rujuk gitu. Rujuk artinya pulang balik lagi. Tapi kalau dia 2 kali bilang kayak gitu lagi, maka jatuhnya talak bain sugro. Talak bain sugro berarti ketika dia mau balik lagi sama orang tersebut, itu wajib akad lagi. Nggak mesti parasmanan deui, nggak usah gitu ya, buang-buang duit gitu. Nggak usah resepsi lagi, cukup akad saja, ada saksi, ada wali. Kalau ketiga kalinya dia melakukan itu, maka jadi jatuhnya talak bain kubro. Kalau talak bain kubro, maka dia nggak boleh nikah sama ini. Mau nikah lagi sama dia, maka si perempuan ini wajib nikah dulu sama orang lain. Tapi niat nikah sama orang lainnya bukan nikah tahlil atau apalagi nikah mut'ah, bukan. Tapi niatnya rumah tangga bener sama orang lain tersebut. Ketika di tengah jalan ada masalah, cerai sama orang tersebut, baru ini boleh nikah. Balik lagi. Harus nikah dulu dianya. Pak, bagaimana kalau seandainya dia udah nikah sama yang baru,
ternyata suaminya meninggal. Mohon maaf, belum juga apa ya? Belum juga fighting gitu ya. Belum juga apa ya? Belum juga, sih ngomongnya susah ya. Nah, ketawa yang ngerti mah. Jadi sekarang nikah, malamnya tuh ujug-ujug meninggal. Enggak sih, belum ya. Malamnya masih hidup gitu. Tapi istrinya halangan gitu. 3 hari kemudian setelah istrinya suci, suaminya meninggal. Belum sempat melakukan ibadah yang terindah gitu ya. Belum sempat melakukan itu, ternyata suaminya meninggal. Balik lagi sama si suami yang pertama, maka nggak bisa. Jadi harus sudah dicampuri dulu. Iya, ngerti ya maksudnya ya? Gitu. Nah, ibadah yang menggunakan lisan hati-hati itu kan, itu orang lain mah pada cerai, kita cerai yuk besok. Nah, itu udah jatuh. Kalau suami yang bilang, tapi kalau istri yang bilang mah enggak. Kalau istri yang bilang nggak jatuh talak. Kalau suami yang bilang jatuh talak. Ya. Dan ada juga nggak usah pakai lisan, tapi hatinya connect. Nah, gitu kan, kayak barusan kan contohnya kan. Atau misalnya, bahkan orang Indonesia paling aneh. Lisan mah kemana, artinya apa, tapi hati dan tatapan matanya tuh mengarah ke yang dimaksud. Contoh nih, ketika kawan-kawan semua ada di kelas, misalnya dari SD sampai sekarang gitu, yang perguruan tinggi dan sebagainya, itu posisi misalnya nih ada dosen atau ada guru lagi duduk diem, terus ada siswa yang telat dari luar nih. Ketika ada siswa yang telat, pintu. Iya Pak, nutupin pintu. Di mana kata tutupin pintunya? Nggak ada kan? Cuman nunjuk pintu sambil gini-gini tangannya. Ngerti gening dia. Yang lebih bahaya, yang lebih aneh lagi, ketika ada seorang siswa atau mahasiswa angkat tangan, Pak, toilet. Astagfirullah, nggak sopan ini. Bilang gurunya toilet. Gurunya bilang, iya, mangga. Yeay, dihina tuh. Iya kan, aneh kan orang Indonesia itu kan. Apa maksud artinya itu? Pak, izin mau ke toilet gitu kan harusnya kan. Gurunya, iya silahkan. Ini Pak, toilet. Ya, iya lagi. Nah itu, jadi itu lisannya kemana aja tapi hatinya connect, boleh. Gitu ya. Bahkan orang manggil orang pun, ya itulah kayak bapak ibu kita, orang tua kita itu kan ketika kita masih kecil biasanya mereka lebih sering main hati melalui isyarat gestur ya, misalnya matanya gini gitu. Anaknya mau beli es krim gitu. Mah minta es krim, minta uang buat beli es krim. Terus ke bapakmu gitu. Dari jauh, ada apa sih? Pas kata ibunya, Pak gitu, apa atau gimana lah gitu ya. Ketika anaknya nengok, aduh gitu, kan pura-pura gitu. Nah itu kan bahasa yang nggak usah pakai lisan, tapi pakai hati kan, gitu. Oke? Jadi kesepakatan tidak harus selalu dengan lisan. Ada yang dengan lisan, ada yang tidak dengan lisan, ada yang jadi satu harus dengan lisan, kedua harus dengan hati, ketiga ada yang harus dua-duanya. Nah kayak akan nikah, besok nih ada yang akan nikah. Perhatiin kalau misalnya ankah tuka wa jawaz tuka Fatimah binti Ali gitu ya, bil mahril madkur nakdan. Sah nggak? Nggak sah, karena itu harus pakai lisan. Ketika tanya, kamu kenapa nggak bilang? Jawab. Kenapa nggak jawab? Jawab. Dari hati gitu. Hati saya connect tadi gitu. Nggak bisa gitu. Karena dia masih bisa ngomong, kecuali dia cacat gitu ya, tuna gitu ya, tuna. Paham ya? Itulah intinya ya. Segitu saja. Yang pasti saya mengajak kepada semua, satu, jangan sampai kita keenakan ketika kita berada pada track maksiat. Karena ini nggak kerasa, seriusan nggak kerasa loh. Ya, bener-bener harus peka gitu. Bener-bener harus peka. Yang kedua, terus share sebanyak-banyaknya kebaikan untuk mengimbangi mereka-mereka yang tukang ngurek belut itu gitu ya. Jadi masa tukang ngurek belut aja di like-nya segitu banyaknya, masa kebaikan enggak sih gitu. Mengimbangi lah, karena kita nggak bisa lepas dari media sosial. Ya bahkan media sosial ini juga pengalaman ketika kemarin itu di Inggris itu, karena
posisinya di sana tuh luar biasa. Gara-gara medsos saja kan Inggris jadi Brexit, sekarang kan udah keluar kan dari Eropa. Awalnya jadi di Uni Eropa, kemudian gara-gara medsosnya banyak gitu, survei melalui like gitu ya, ternyata berhasil keluar. Sekarang jadi Inggris mandiri, bukan jadi Eropa lagi. Kalau sudah mandiri memang ada plus minusnya ya, tapi plusnya lebih banyak kalau Inggris. Kenapa? Karena Inggris itu bisa berdiri sendiri. Kalau negara Eropa lainnya kan enggak. Mereka uangnya ketergantungan sama negara yang lainnya. Ekspornya ketergantungan. Kalau Inggris sudah bisa berdiri sendiri. Makanya kuat Inggris itu. Buktinya sampai Raharja pun ada orang yang ngomong bahasa Inggris. Bahkan tukang bengkel pun bawa-bawa kunci Inggris. Kuat banget itu Inggris itu. Kalau nggak percaya coba kunci Inggrisnya digigit. Kuat itu, susah ya, keras. Ya, jadi intinya jangan pernah merasa nyaman ketika kita ada pada track maksiat. Cepet-cepet sadar lah dari mimpinya gitu, ibarat itu mimpi, bangun, salah ini salah gitu. Ya, dan itu harus dilatih, nggak bisa otomatis, harus dilatih. Oke? Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang benci sama maksiat, tapi cinta, sayang, pengen keterusan kepada taat. Ya, Allah istiqomahkan kita dalam taat, dan taat itu ringan-ringan saja kok. Yang penting kita jangan maksiat, itu aja. Hidup mah tenang, hidup mah bahagia. Walaupun nggak punya duit, walaupun puyeng, kalau nggak maksiat tenang, insya Allah surga tuh. Ya jangan sampai di dunianya nggak enak gara-gara maksiat, di akhiratnya juga enggak gitu. Makanya doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, untuk mahasiswa saya pesan, ini kan mahasiswanya mahasiswa yang mungkin aja ini adalah guru kan, nggak tahu juga ya, karena di sana kan iya ada yang guru ya. Tuh guru semua. Ya. Dan para mahasiswa ketika menjadi guru, masa depan Indonesia akan seperti apa ya, seperti anak didik yang di depan kita gitu. Jadi kalau ada yang nanya Indonesia nanti kedepannya seperti apa, nah kayak kalian gitu. Misalnya nih, iya kan, kayak kalian gitu. Kalau misalnya saya dulu belajar matematika, sekarang pinter matematika. Dulu diajari oleh guru saya dengan metode A, B, C. Akhirnya saya bisa seperti ini, gitu ya. Ketika saya jadi seorang guru, mengajarkan kepada murid-murid, jangan dengan metode A, B, C yang saya dapat ketika itu. Paling nggak tambahin jadi A, B, C, D. Kenapa? Karena hidup anak-anak di depan kita itu bukan untuk sekarang, tapi untuk 20-30 tahun yang akan datang. Guru saya ngasih saya metode A, B, C karena guru saya tahu hidup saya nanti di 20 tahun kemudian. Bener, ternyata kepake sekarang kan gitu. Nah begitupun ngajarin anak kita. Ya, sekarang aja kan anak kecil udah main HP. Bayangkan 20 tahun yang akan datang. Baru lahir kayaknya langsung HP mana gitu. Sekarang aja kan ya, perhatikan deh. Kalau nggak percaya sok direnungkan gitu. Banyak anak-anak kita nih masih kecil tapi udah fokus HP gitu. Zaman saya dulu SD itu boro-boro HP, ada juga yang telepon gede ada telinganya buat lempar dog gitu. Iya kan, gede banget kan gitu. Sekarang kecil, tipis. Bahkan Steve Jobs almarhum Steve Jobs itu pikirannya gila. Suatu saat ke depan HP akan bentuknya seperti ATM, pakainya hologram. Bentuk kayak ATM, bisa ngambil duit, kemudian dia tinggal klik pakai layar hologram itu. Klik. Sekarang aja udah bisa ketemukan sama orang melalui HP, video call itu. Ke depan bayangkan coba. Anak-anak kita ke depan. Dan harganya lebih mahal. Ini nanti jadi orang tua, anaknya minta HP yang semacam itu, siap-siap. Ya. Siap-siap duitnya, mentalnya juga. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap terus dipekain. Dulu saya takutnya tuh kalau udah maksiat enak gitu, keenakan. Satu lagi terakhir, yang seperti saya sampaikan kemarin. Ada seorang pemuda datang ke masjid bawa HP karena musim HP, lupa di silent. Kemudian lagi sholat, pada sholat zikir, pas lagi zikir bunyi HP-nya, ada yang nelpon atau ting gitu. Ketika bunyi dimarahin, kamu nggak boleh ke HP bawa beginian.
dosa gitu. Matiin, kapok akhirnya dia pulang. Besok nggak mau ke masjid lagi, males. Ya. Akhirnya pas besoknya dia datang ke diskotik atau kafe atau bar lah gitu ya. Ketika ke sana tabrakan lah gitu, atau kalau enggak dia numpahin gelas gitu ya, gelasnya jatuh, akhirnya airnya tumpah kemudian, aduh mohon maaf ini gimana, tahu-tahu pelayan datang, oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, dilap, nanti kita ganti lagi yang baru, ih baik keningnya gitu, hari baik gini mah besok kesini lagi gitu, paham kan maksudnya ya? Terkadang kita tujuannya baik tapi caranya salah. Jangan sampai lah kayak begitu. Ya, wallahu alam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Ustadz. Sangat jelas sekali ya barusan yang disampaikan oleh beliau. Semoga bermanfaat untuk kita, bisa diamalkan, karena itulah yang namanya ilmu manfaat itu, yang bisa sampai ke akhirat.